Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 231. Sehari sebelum ujian akhir, para pemimpin sekolah menengah ketiga kota Bing berkumpul untuk rapat. Mereka telah menerima undangan dari Uni Soviet untuk menghadiri summer camp lagi. Tahun lalu, sekitar waktu ini, Sun Wenhai masih menjadi wakil kepala sekolah, tetapi tahun ini, ia dipromosikan menjadi kepala sekolah. Ini karena kemampuan dan koneksinya. Tapi alasan utamanya adalah Feng Yu. Jika Feng Yu tidak masuk sekolah menengah ketiga, Li Xiqiang tidak akan menyumbang dan mensponsori begitu banyak uang di sekolah. Jika Feng Yu tidak berada di sekolah menengah ketiga, Universitas Moskow tidak akan mengundang sekolah menengah ketiga untuk menghadiri kemah summer mereka dan tidak akan ada 3 profesor yang bekerja paruh waktu di sekolah. Dia juga tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memimpin kelompok ke International Summer Camp. Camp summer ini juga membawa banyak perubahan ke sekolah menengah ketiga. Sebagai contoh, kepala sekolah lama dipindahkan ke Departemen Pendidikan Kota untuk mengambil posisi wakil kepala dan sekretaris partai sekolah tidak direkomendasikan oleh mantan kepala sekolah untuk mengambil alih kepala sekolah karena insiden dengan daftar nama Camp Summer. Sebaliknya, Sun Wenhai dipromosikan menjadi kepala sekolah. Sun Wenhai berterima kasih kepada Feng Yu dan merawatnya dengan baik. Feng Yu telah melewatkan hampir setiap hari setiap minggu selama semester ini dan kadang-kadang, ia bahkan akan menghilang lebih dari seminggu. Jika itu adalah siswa lain, mereka akan dikeluarkan dari sekolah, tetapi Feng Yu masih berada di kelas 2 kelas atas. Perlakuan khusus Sun Wenhai terhadap Feng Yu mendapat imbalan. Dia menerima undangan untuk sekolah untuk menghadiri summer camp di Uni Soviet lagi. Ini setelah dia dipromosikan dan dia bisa mendapatkan kredit penuh untuk undangan ini. Dia mungkin dipromosikan lagi sebelum pensiun. Ketika dia melihat isi surat undangan, Sun Wenhai terdiam. Feng Yu ini membuat semuanya terlalu jelas. Tahun lalu, undangan itu hanya untuk tahun-tahun pertama. Tahun ini seharusnya sama, tapi tahun ini, undangannya untuk tahun kedua. Undangan itu didasarkan pada tahun mana Feng Yu berada. Sun Wenhai berpikir bahwa tahun ini masih akan mengundang tahun pertama. Ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh sekolah menengah ketiga. Tapi sepertinya tahun lalu adalah tahun pertama, tahun ini adalah siswa tahun 2 dan apakah akan ada undangan tahun depan. Dia ingin berbicara dengan Feng Yu untuk mencoba dan membuat undangan perkemahan summer ini sebagai acara tahunan. Ini tidak bisa dihentikan setelah Feng Yu lulus dari sekolah ini. Yang membingungkan Sun Wenhai adalah rencana perjalanan yang datang bersama dengan surat undangan. Selain Moskow, para siswa masih perlu pergi ke Kiev. Dikatakan bahwa camp ini diselenggarakan bersama oleh Universitas Kiev. Dia belum pernah mendengar tentang perkemahan summer yang diadakan bersama oleh 2 universitas. Ini adalah sesuatu yang baru. Untungnya, kali ini, tema camp dinyatakan, tidak seperti tahun sebelumnya. Tema camp tahun ini adalah sastra. Baik, sekolah menengah ketiga kota Bing juga tidak lemah dalam bidang sastra. Ini setidaknya lebih baik daripada seni tahun lalu. Undangan tahun ini sama dengan tahun lalu. Ada 10 slot, tapi kali ini, hanya nama Feng Yu yang diundang. Sun Wenhai senang dengan pengaturan ini. Dia tidak ingin membiarkan Wen Dongjun dan yang lainnya pergi ke camp ini. 9 nama yang tersisa dapat diberikan untuk koneksinya. Menghadiri perkemahan summer ini sudah cukup. Feng Yu ingin agar resumenya terlihat lebih baik dan mendapatkan nilai tambahan untuk ujian sekolah menengahnya atau menerima tempat yang dijamin di universitas. Feng Yu berpartisipasi dalam camp ini karena dia ingin pergi ke Kiev sepanjang jalan. Kirilenko membantunya menghubungi bank-bank Uni Soviet. Pemeriksaan berlanjut, dan Feng Yu dapat melakukan dengan baik. Bagi Feng Yu, mata pelajaran seni lebih mudah daripada mata pelajaran sains. Hari kedua setelah ujian,
Feng Yu mengantar 3 lainnya kembali ke distrik. Come summer ini, 3 lainnya tidak akan hadir. Nak, makan perlahan. Kamu terlihat seperti sudah kelaparan berhari-hari. Zhang Muhua berkata sambil menyajikan semangkuk sup untuk Feng Yu. Beberapa hari ini, saya telah memakan makanan kantin sekolah. Ini mengerikan. Memasak ibu masih yang terbaik. Tidak ada pilihan. Kakaknya telah melahirkan, dan menurut tradisi Cina, dia perlu dikurung. Selama kurungan, dia tidak diizinkan meninggalkan rumah dan beristirahat di tempat tidur. Setelah ada bayi di rumah, bayi akan kencing setiap saat, dan orang dewasa harus mengganti popok, ada bau urin yang kuat di rumah, dan bahkan jika Ibu Li Siqiang telah memasak makan malam, Feng Yu dan Wen Dongjun tidak punya nafsu makan dan lebih suka makan di sekolah. Makan lebih banyak jika menurutmu itu enak. Liburan ini, jangan kembali ke kota Bing dan tinggal di rumah. Ibu akan memasak hidangan favorit Anda setiap hari. Aku tidak bisa. Saya perlu pergi ke Uni Soviet dalam 2 hari lagi. Ada summer camp lain, dan saya diundang. Saya harus pergi. Perkemahan summer adalah alasan yang baik untuk menangani orang tuanya. Kemah summer lagi. Anda diundang. Maka kamu harus pergi. Anda makan malam sambil meminta Madame Wang mengajari saya cara merajut sweater. Ketika Zhang Muhua mendengar bahwa putranya diundang untuk menghadiri summer camp di Uni Soviet, dia sangat gembira. Dia mengambil sweater setengah rajutan dan meninggalkan rumah. Feng Yu telah melihat sweater setengah rajutan ini 6 bulan yang lalu. Itu masih terlihat sama, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Apa yang dianggap sukses di mata generasi yang lebih tua, itu bisa pendidikan, menjadi guru atau profesor dan dihormati oleh orang lain. Dapat menghadiri universitas dan ditugaskan ke lembaga pemerintah untuk menjadi pemimpin di sana. Itu bisa pergi ke luar negeri dan pergi ke tempat-tempat di mana orang lain belum. Tetapi bagaimanapun juga, menjadi kaya tidak pernah dianggap berhasil. Di masa lalu, Feng Xingtai dan Zhang Muhua ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk keluarga. Itu tidak harus dicemburui oleh orang lain. Mereka hanya ingin memperbaiki kondisi kehidupan mereka dan membiarkan anak-anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Sekarang, keluarga mereka telah menjadi keluarga terkaya di distrik itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan sebelumnya. Mereka bersaing dengan uang yang mereka miliki sekarang. Ada cukup untuk menaruh makanan di atas meja, dan mereka memiliki atap di atas kepala mereka. Mereka mampu mengendarai mobil kecil di sekitar dan masih memiliki peternakan babi dan pabrik pengolahan makanan. Jika mereka menjual pertanian dan pabrik mereka, mereka tidak perlu khawatir selama sisa hidup mereka. Satu-satunya penyesalan mereka adalah mereka berdua tidak kuliah di universitas sebelumnya. Bahkan putri mereka tidak masuk universitas. Sekarang, tanggung jawab ini, harapan seluruh keluarga, ada di pundak Feng Yu. Feng Yu tidak mengecewakan mereka juga. Dia telah memasuki sekolah menengah terbaik kota. Penduduk kota Bing dan provinsi Longjiang tahu bahwa sekolah menengah ketiga kota Bing mewakili tiket masuk ke Universitas Feng Xingtai dan Zhang Muhua juga bangga bahwa Feng Yu telah diundang ke summer camp yang diselenggarakan oleh Universitas Uni Soviet. Ini adalah camp summer yang diselenggarakan oleh Universitas Soviet dan Feng Yu pernah menghadiri sebelumnya dan akan menghadiri untuk kedua kalinya. Ini berarti bahwa putra mereka adalah siswa terbaik di sekolah menengah ketiga. Di masa depan, dia pasti bisa memasuki universitas yang bagus di Beijing dan akan menjadi pemimpin. Feng Yu menargetkan universitas bergengsi di Beijing. Tapi itu bukan karena dia ingin ditugaskan ke beberapa departemen pemerintah untuk menjadi pejabat pemerintah. Dia ingin berteman dengan beberapa siswa yang cakap dan merekrut mereka untuk perusahaannya. Di masa depan, akan ada sejumlah pengusaha sukses dari universitas bergengsi. Bukan berarti tidak ada pengusaha sukses dari universitas lain. Sebagai contoh, Ma Yun adalah orang yang berjuang untuk masuk ke universitas.
Tetapi orang harus mengakui bahwa peluang para siswa dari universitas bergengsi untuk menjadi sukses lebih tinggi. Itu karena mereka sudah di depan di garis start. Ketika Feng Yu masuk universitas, dia pasti akan bertemu dengan para pebisnis sukses dari kehidupan sebelumnya. Ayo, biarkan saudara Feng membimbingmu. 1 minggu kemudian, Feng Yu kembali ke kota Bing dan naik pesawat ke Moskow. Bab 232. Sekali lagi, Kirilenko mengendarai mobilnya ke bandara dan menjemput Feng Yu. Kali ini, dia telah memberitahu penyelenggara summer camp. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Feng Yu memiliki beberapa masalah pribadi dan akan bergabung dengan Camp di Kiev setelah dia menyelesaikan bisnisnya. Universitas Moskow dan Universitas Kiev baik-baik saja dengan ini. Sekolah menengah ketiga kota Bing juga tidak keberatan. Sebelum mereka pergi, kepala sekolah telah menginstruksikan pemimpin Camp ini untuk tidak membatasi Feng Yu. Pemerintah kota tahu bahwa ini akan menjadi kesempatan lain untuk mengunjungi fasilitas penelitian di Moskow dan ingin mengirim beberapa profesor universitas ke sana. Tahun lalu, 3 profesor yang membawa kembali data itu telah membantu mereka dalam penelitian mereka dan menghemat sejumlah besar dana penelitian. Hasil penelitian juga dibagikan dengan pemerintah kota Bing. Dengan menggunakan hasil ini, pemerintah mendirikan perusahaan. Ini tidak hanya meningkatkan perkembangan ekonomi kota Bing dan juga meningkatkan kehormatan kota. Tapi tahun ini berbeda. Universitas Moskow tidak akan membiarkan para siswa mengunjungi laboratorium dan fasilitas penelitian mereka. Itu sama untuk Universitas Kiev. Para siswa hanya bisa mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan sastra. Apa gunanya lektur untuk kota? Tidak ada pilihan. Tahun lalu, itu adalah perkemahan summer pertama dan agak terburu-buru, dan para siswa masih bisa mengunjungi tempat-tempat itu. Tahun ini, mereka tidak bisa. Itu juga karena Feng Yu dan Kirilenko fokus pada hal-hal lain dan tidak memintanya. Guru-guru sekolah menengah ketiga juga tahu bahwa Feng Yu istimewa. Sejak Feng Yu memasuki sekolah menengah ketiga, ia telah menerima perawatan khusus. Ada desas-desus bahwa kepala sekolah Sun dipromosikan karena Feng Yu. Tidak masalah apakah rumor ini benar atau salah. Masih ada kemungkinan pembicaraan itu nyata. Guru itu tidak berani mengambil risiko dalam kariernya. Bagaimanapun, akan lebih mudah bagi guru untuk memimpin kelompok tanpa Feng Yu. Feng Yu menghabiskan malam di Moskow. Cara Kirilenko menyambut tamu adalah dengan minum. Jika Anda seorang pria, minumlah. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke bandara untuk penerbangan ke Kiev, Feng Yu masih merasa pusing. Dia hanya minum kurang dari setengah dari apa yang diminum Kirilenko. Tapi dia menangis di atas pesawat. Saudara Kikaya ini adalah jet pribadi. Ini adalah pesawat 20 kursi, dan Feng Yu hanya melihatnya di internet dalam kehidupan sebelumnya. Hanya orang kaya yang mampu membeli jet pribadi. Kursi-kursinya nyaman dan luas. Bahkan ada kamar tidur di pesawat. Di kamar tidur, ada tempat tidur ukuran raja. Sial, ini jet pribadi, dan bahkan ada tempat tidur di dalamnya. Boros terlalu boros. Tapi saya suka. Feng, apa pendapatmu tentang pesawat ini? Hanya mereka yang lebih tinggi dari pangkat jenderal yang bisa terbang di pesawat ini. Kamu menyukainya. Jika Anda ingin membeli satu, saya bisa memikirkan cara untuk menjual satu kepada Anda dengan murah. Kirilenko sedang merokok cerutu dan mengguncang kakinya. Dia pamer. Ini adalah kemewahan yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang dengan latar belakang dan koneksi yang kuat. Feng Yu pasti tidak pernah mengalaminya sebelumnya. Feng Yu sedang berpikir. Dia sangat menyukai pesawat ini. Tunggu, saudara Ki bilang dia bisa menjual saya satu. Saya dapat memiliki jet pribadi. Feng Yu tergoda oleh saran ini. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membelinya, atau setidaknya tidak sekarang. Jika Anda terlalu sombong di Cina, Anda akan mendapat masalah kecuali Anda benar-benar kaya. Dalam kehidupan masa lalunya, ada seorang selebriti bernama Paman Bensan.
Dia memiliki lebih dari 10 juta penggemar, dan perusahaannya menghasilkan banyak uang. Tetapi setelah dia membeli pesawat pribadi, hidupnya menurun. Meskipun dia tidak bangkrut, dia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Feng Yu menekan keinginannya dan berbohong kepada Kirilenko, "Saya tidak suka pesawat jenis ini." Sungguh, ketika dia mengatakan ini, dia melihat sekeliling pesawat. Pesawat lepas landas, dan setelah beberapa saat, pramugari datang kepada mereka untuk memberitahu mereka bahwa mereka dapat melepas sabuk pengaman mereka. Kirilenko berdiri dan berjalan menuju sudut kabin. Feng Yu tiba-tiba menyadari bahwa ada pramugari cantik di dalam pesawat. Sial, bahkan ada minibar di pesawat. Kirilenko benar-benar tahu cara menikmati hidup. "Feng, masih ada sekitar 1 jam sampai mendarat. Anda ingin segelas vodka?" tanya Kirilenko. Wajah Feng Yu berubah warna dan buru-buru menolak tawarannya. "Saudara Kuki, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Apakah ada jus buah? Saya akan minum segelas jus buah." "Berhenti bercanda. Aku kenal kamu dengan baik. Jika saya mengatakan saya bisa minum 1 gelas, Anda akan menuangkan saya seluruh botol." Feng Yu tidak bisa menerima keramahan semacam ini. Feng Yu menghabiskan segelas jus dalam 1 tegukan. Jus itu juga sedikit menjernihkan pikirannya. Kirilenko memperhatikan bahwa Feng Yu terus memandangi kamar tidur dan mengangkat alisnya. Dia memberi isyarat kepada pramugari dan membisikkan sesuatu padanya. Pramugari memandang Kirilenko dan kemudian memandang Feng Yu. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. "Bapak, Feng, apakah kamu mau beristirahat di sana?" Pramugari berjalan mendekati Feng Yu dan dengan lembut berkata kepadanya di telinganya. Napas panasnya bertiup ke telinga Feng Yu. Geli. Feng Yu bergerak ke samping dan dengan bersemangat bertanya, "Benarkah? Ikuti aku." Pramugari itu menuntun Feng Yu menuju kamar dengan tempat tidur ukuran raja. Kirilenko yang berdiri tidak jauh memiliki senyum nakal di wajahnya. Klik. Pintu kamar dikunci oleh pramugari. Feng Yu terkejut. "Apa ini? Saya ingin tidur siang, dan saya bisa mengerti jika Anda mengunci pintu. Tapi tolong tinggalkan kamar dulu." "Bapak, Feng, izinkan saya membantu Anda membuka pakaian Anda." Pramugari meraih dan membantu Feng Yu membuka kancing bajunya. Dia telah melihat tampilan bersemangat Feng Yu sebelumnya. Feng Yu segera menjauh darinya tetapi jatuh di tempat tidur. "Apa yang dia inginkan dari saya?" Pramugari memiliki senyum menawan ketika dia melihat Feng Yu mengambil inisiatif dengan naik ke tempat tidur. Dia mulai membuka kancing seragamnya. Feng Yu segera meraih tangannya. Meskipun ia masih perawan dalam kehidupan ini, ia memiliki seorang istri dalam kehidupan sebelumnya. Jika dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia akan menjadi idiot. Sang pramugari tetap tinggal di kamar setelah membawa Feng Yu masuk, dan Kirilenko harus tahu tentang ini. Dia tidak mengetuk pintu, itu berarti dia telah mengatur ini. Mengutuk. "Saya hanya ingin tidur siang di tempat tidur, dan saya tidak ingin tidur." Pramugari ini. Bahkan jika Feng Yu tergoda, mereka naik pesawat dan Kirilenko ada di luar ruangan. Dia tidak ingin melakukan hal seperti ini. Selanjutnya, pramugari ini masih muda dan cantik. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang tidur dengannya? "Tunggu. Silakan keluar. Saya sudah banyak mabuk kemarin. Saya tidak tertarik." Pramugari itu membeku. Dia baru berusia 18 tahun, dan dia tahu dia sangat menarik. Tuan Feng ini tidak tertarik padanya. "Bapak, Feng, Kirilenko adalah orang yang mengatur agar aku menemanimu. Kamu tidak perlu khawatir. Tolong pergi keluar dan katakan padanya bahwa aku ingin beristirahat. Tutup pintunya saat kamu pergi." Feng Yu menjawab dengan tegas. Pramugari berjalan keluar dengan kecewa. Dia tidak bisa mendapatkan 1.000 rubel yang dijanjikan Kirilenko padanya. Tapi instruksi Kirilenko sangat jelas. Dia harus membuat Feng Yu bahagia. Jika Feng Yu marah, dia akan marah juga. Ketika dia meninggalkan kamar, dia terus berbalik untuk melihat Feng Yu.
Sampai dia menutup pintu kamar, Feng Yu tidak meneleponnya kembali. Kirilenko terkejut ketika dia melihat pramugari keluar dari ruangan. Dia menggunakan matanya untuk bertanya padanya, dan dia menggelengkan kepalanya. Kirilenko juga kecewa. Apakah Feng Yu pandai mengendalikan diri atau dia tidak menyukai gadis ini? Setelah pramugari pergi, Feng Yu segera mengunci pintu dan berbaring di tempat tidur. Dia menghela nafas. Dia berpikir jika dia harus menerima keramah tamahan Kirilenko jika dia mengatur sesuatu seperti ini lagi di Kiev. Catatan penulis banyak pembaca mengatakan kepada saya bahwa mereka merasa bahwa keluarga Fu mengambil keuntungan dari karakter utama. Tapi inilah kenyataannya. Dalam bisnis, tidak akan ada yang namanya teman. Hanya ada untung. Keluarga Fu adalah keluarga rias yang didasarkan pada keluarga Hong Kong yang sebenarnya. Keluarga ini benar-benar memiliki saluran distribusi di setiap benua. Tolong jangan khawatir. MC akan memberi mereka pelajaran. Bab 233. Sebelum Feng Yu tertidur, pramugari mengetuk pintu dan memberitahunya bahwa mereka akan tiba dan Feng Yu harus kembali ke tempat duduknya dan mengencangkan sabuk pengaman. Itu masih pramugari yang sama, dan dia tersenyum manis pada Feng Yu. Feng Yu merasa malu dan kembali ke tempat duduknya. Kirilenko memandang Feng Yu. Dia tidak bisa mengetahui suasana hati Feng Yu dari ekspresinya dan tidak tahu apakah Feng Yu tertarik pada pramugari itu. Pesawat mendarat di bandara militer. Keluar dari pesawat, mereka melihat generasi kedua Kiev, namanya sulit untuk diingat dan bahkan berpikir Feng Yu telah mendengar namanya beberapa kali, dia tidak dapat mengingat nama lengkapnya. Dia hanya ingat namanya memiliki "ke" di dalamnya. Jadi, Feng Yu memanggilnya saudara ke. Saudara ke lebih sombong daripada Kirilenko, dan jika Feng Yu belum bertemu Kirilenko dulu, Feng Yu mungkin berteman baik dengannya. Tapi sekarang, Kirilenko sudah cukup. Ketika Uni Soviet hancur, dan bahkan jika ayah Kirilenko tidak dipromosikan, status Kirilenko akan lebih tinggi daripada saudara ke. Juga, Feng Yu belum pernah mendengar Brothers ke sebelumnya. Mungkin dia akan menjadi seseorang yang penting dalam pasukan Ukraina di masa depan. Tetapi setelah pembubaran Uni Soviet, bagaimana bisa Ukraina dibandingkan dengan Rusia? Selanjutnya, Kirilenko telah membawa Feng Yu ke Ukraina untuk mendapatkan pinjaman bank. Setelah pinjaman ini, mereka berdua tidak akan berteman lagi. Kirilenko, Feng, selamat datang di Kiev. Brother ke memberi mereka berdua pelukan. Pelukannya jauh lebih lemah dari Kirilenko. Saudara ke memang seseorang yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi daripada Kirilenko. Lihatlah mobilnya, Rolls-Royce. Dari mobilnya, orang bisa tahu betapa korupnya perwira militer Uni Soviet. Bahkan belum siang ketika mereka tiba, tetapi Brother ke membawa mereka ke sebuah restoran. Mungkin ini adalah cara Uni Soviet menyambut tamu. Feng Yu mengeluh dalam hatinya. Makan siang sekarang itu artinya saya perlu minum lagi. Saya masih mengalami mabuk berat dari kemarin. Mengapa Soviet suka minum begitu banyak? Brother ke, saya masih di bawah umur, dan di negara saya tidak diizinkan minum. Tentu saja, ini adalah Uni Soviet, dan saya akan menghormati kebiasaan Anda di sini. Saya akan minum sedikit. Feng Yu mulai mencari alasan. Dia mabuk dari sesi minumnya dengan Kirilenko kemarin. Hahaha, Kirilenko, apakah kamu membuat Feng minum bersamamu kemarin? Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan anggur merah dari Perancis. Kandungan alkoholnya sangat rendah. Ini adalah restoran Perancis. Mari nikmati masakan Perancis. Feng Yu menghela nafas lega. Saudara ke dan Kirilenko adalah dua tipe orang yang berbeda. Orang bisa tahu dari cara mereka menghabiskan uang mereka. Kirilenko adalah tipikal orang Rusia, dan saudara ke lebih cenderung ke aristokrasi Eropa. Mungkin keluarganya bangsawan Ukraina.
Gaya hidup jika Ukraina dan Rusia sangat berbeda meskipun keduanya berasal dari Uni Soviet, mungkin negara-negara sekutu lainnya juga seperti ini, dan ini mungkin salah satu alasan pembubaran. Feng Yu santai ketika melihat anggur merah. Dia siap menikmati makan siangnya. Feng, anggur merah ini seperti jus anggur. Ayo turun, Kirilenko meraung, dan Feng Yu dibawa kembali ke dunia nyata. Sial, mengapa kita tidak bisa minum perlahan? Feng Yu mengangkat gelasnya dan menyesap sedikit dan perlahan-lahan menelan anggur. Kirilenko, di sisi lain, minum semuanya dalam satu tegukan. Setelah Kirilenko menghabiskan gelas anggurnya, dia memperhatikan bahwa Feng Yu hanya minum sedikit. Hahaha, Kirilenko, red wine, dan vodka berbeda. Anda harus meminumnya perlahan untuk menikmatinya. Lihat Feng, dia tahu cara menikmati anggur ini. Broder tertawa. Apa yang diketahui Feng Yu? Meskipun Feng Yu telah minum anggur merah pada beberapa kesempatan dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu apa-apa tentang anggur merah atau bagaimana menghargai anggur merah. Dia bahkan melakukan hal-hal bodoh seperti memaksimalkan sprite dengan anggur merah sebelum meminumnya, tetapi dibandingkan dengan Kirilenko, Feng Yu jauh lebih baik, dan dia bisa menerima pujian saudara ke. Dengan sedih Kirilenko menjawab, anggur ini tidak memiliki rasa sama sekali. Apakah Anda memiliki vodka di sini? Beri aku sebotol. Jika itu di masa lalu, Kirilenko tidak akan berperilaku seperti ini di depan Broder ke. Klasemen sosial Broder ke jauh lebih tinggi daripada Kirilenko. Tetapi setelah berdagang mesin dan teknologi industri dengan Feng Yu, dan ayahnya bergabung dengan jajaran Yeltsin, Kirilenko merasa bahwa dia tidak perlu bersikap sopan kepada saudara ke. Dia juga telah merencanakan untuk menyingkirkan Broder ke dari bisnis mereka dan melakukan perdagangan Sino-Soviet sendiri. Kali ini Kirilenko telah memilih Bang Kiev setelah beberapa pertimbangan serius. Pertama, dia ingin menunjukkan persahabatannya dengan Feng Yu kepada Broder ke. Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang pertama yang Feng Yu kunjungi ketika dia membutuhkan bantuan. Kedua, dia merasa jumlah pinjaman yang diinginkan Feng Yu terlalu tinggi. Jika Feng Yu gagal membayar, itu juga Bank Ukraina yang akan menderita kerugian dan bukan Bank Rusia. Terakhir, dia ingin menyeret saudara ke dengan bank ini. Jika ada yang salah, Broder ke akan menjadi orang yang akan bertanggung jawab. Saudara ke memandangi Kirilenko dan mengerutkan kening. Dia meminta anak buahnya untuk membawakan dia sebotol vodka. Dia merasa bahwa Kirilenko telah memberinya keuntungan lebih sedikit selama beberapa bulan terakhir. Dia ingin membiarkan Kirilenko minum lebih banyak dan mabuk. Dengan cara ini, dia dapat bertanya kepada Feng Yu tentang perdagangan mereka dan melihat apakah Kirilenko telah mengambil bagian keuntungannya. Kirilenko sedang minum vodka sendirian, tetapi dia juga mendengarkan percakapan Feng Yu dan Broder ke. Tetapi percakapan mereka hanya tentang beberapa hal yang tidak penting, seperti hobi dan minat. Kirilenko menghabiskan botol vodka dalam waktu singkat. Feng Yu dan saudara ke bahkan belum menghabiskan sebotol anggur merah itu. Steak Prancis dan escargot rasanya enak, tetapi porsinya terlalu sedikit. Feng Yu merasa bahwa dia hanya sekitar 60% penuh. Dia bertanya-tanya mengapa Kirilenko makan begitu sedikit dengan ukuran tubuhnya. Jika itu adalah Wen Dongjun, dia akan memesan 2 steak lagi. Feng Yu merasa malu untuk memesan lebih banyak makanan. Lagi pula, mereka tidak ada di sana untuk makan siang. Mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dibahas. Saudara ke melirik Kirilenko dan melihat bahwa Kirilenko mabuk. Dia tertawa di dalam hatinya. Anda pikir Anda mampu dengan sejumlah uang? Jika saya mengetahui bahwa Anda telah memberi saya lebih rendah dari apa yang seharusnya saya dapatkan, Anda akan berada dalam masalah besar. Feng, aku mendengar dari Kirilenko bahwa perusahaanmu memiliki beberapa masalah dan perlu mendapat pinjaman. Feng Yu sedang makan makanan penutup, dan dia mengangguk, itu benar. Saya butuh sejumlah uang.
Feng Yu berpikir untuk dirinya sendiri. Bukan karena perusahaan saya dalam kesulitan. Saya hanya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jika dia mendapatkan pinjaman dalam rubel dari Uni Soviet sekarang dan dalam beberapa tahun mendatang, rubel akan mengalami depresiasi yang besar, dan bahkan jika dia tidak menginvestasikan uang itu, dia juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Berapa banyak rubel yang kamu butuhkan? Broderke bertanya. Feng Yu bingung. Bukankah Kirilenko memberitahunya? Kakak, Kirilenko telah memberitahuku bahwa bantuanmu diperlukan untuk pinjaman ini. Perusahaan saya hanya memiliki aset sekitar 30 juta rubel. Berapa banyak pinjaman yang bisa Anda dapatkan untuk saya? Broderke dengan arogan berkata, saya membantu Anda mendapatkan pinjaman. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Apakah 200 juta rubel cukup? Apa? Rahang Feng Yu jatuh karena terkejut. Saudara benar-benar murah hati. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.